Keluarga yang terkasih, Bapak Ibu, saudari-saudara, saya kasihi dalam Kristus Tuhan. Saya ini mengawali renungan sederhana ini dengan sebuah cerita tentang seorang anak yang mempersiapkan diri untuk ujian komuni pertama di sekolahnya. Ada anak-anak semua termasuk anak ini, mereka diberi 2 lembar kertas untuk menuliskan apa yang Anda katakan tentang Tuhan Yesus dan apa yang kamu katakan tentang setan. Semua anak menulis, termasuk seorang anak ini. Dia tekun sekali, tunduk, tidak pernah angkat muka menulis. Sudah halaman pertama selesai, dia masih sambung halaman kedua. Kira-kira 10 menit, gurunya bilang, lagi 10 menit. Dia masih pada halaman yang kedua. Dia minta supaya tolong dikasih lagi kertas lagi untuk dia menulis lagi, rupanya terlalu kurang. Guru katakan 5 menit lagi. Ternyata mulai tadi dia menulis hanya tentang bagaimana yang mau dia katakan tentang Yesus. Pengalamannya sebagai seorang anak tentang Yesus. Lagi 5 menit, dia masih dengan pengalaman tentang Yesus. Lagi 2 menit, dia belum sempat tulis bagaimana dengan setan, apa yang mau dia katakan tentang setan. Dan saatnya guru bilang, sekarang sudah waktunya sudah selesai, harus kumpul. Dan terpaksa dia kumpul. Semua anak lembaran, ada kiri kanan, tulisan tentang Yesus, tulisan tentang setan, semuanya dikumpul. Dia punya hanya menulis tentang Yesus. Minggu berikutnya guru masuk ke kelas lagi, dan sebelumnya guru tentu sudah memeriksa pekerjaan anak-anak, dan dia memanggil anak yang tadi untuk ke depan ditanya. Nah, gurunya heran, kok begitu banyak lembaran itu, dia hanya tulis bagaimana pengalaman dan apa yang mau dia katakan tentang Yesus. Lalu guru tanya, mengapa pengalaman Anda tentang setan kok tidak ada satupun? Dia hanya menulis di situ, saya tidak punya waktu untuk setan. Tidak tahu nilainya berapa, tetapi dari hasil pekerjaan itu anak ini mau mengatakan bahwa dia begitu sibuk dengan Yesus, dia begitu tulis begitu banyak tentang pengalaman tentang Yesus, dan dia katakan pada poin yang terakhir tentang setan, saya tidak punya waktu untuk setan. Cerita sangat sederhana, tetapi menurut saya itu sangat menarik, bahwa dia tidak punya waktu untuk setan. Apa yang mau kita lihat cerita ini untuk kita dalam perayaan 100 hari mengenang Bapak Ignatius ini? Kita perhatikan dalam bacaan pertama tadi menunjukkan kepada kita betapa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Dan Tuhan itu sungguh sangat baik, bahkan tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kesetiaannya. Dan dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwa. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Dengan kata lain, kalau memakai bahasa si kecil tadi, anak tadi, yaitu bahwa dia seluruh waktunya hanya dengan Tuhan, tidak ada waktu dengan setan. Tuhan itu baik,
Bahkan terkadang kebaikannya itu sulit dimengerti oleh manusia. Bagaimana mungkin peristiwa kematian itu dianggap baik oleh Tuhan? Tuhan punya rencana beda dengan rencana manusia. Pada awalnya mungkin kita merasa sedih, keluarga merasa kehilangan. Tetapi dalam perjalanan waktu, pergantian hari demi hari, akhirnya keluarga bisa dengan banyak cara